Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Hidayah Putra dengan NIM 09021282227089. Mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada pada topik ke-10. Materi yang pertama adalah MIPS Instruction Encoding. Materi yang pertama membahas tentang Machine Language Instruction Fields dan bagaimana kita merepresentasikan instruksi MIPS dalam bit. Yang kedua, MIPS Immediate Instruction. Materi yang kedua membahas tentang Small Constant dan MIPS Instruction Formats. Yang ketiga, Addresses in Branch and Jumps. Materi yang ketiga membahas tentang branch instruction, contoh jump addresses, dan jenis cabang apa yang ada dalam program. Pertanyaan yang pertama. Destination register menggunakan berapa bit? Jawabannya 5 bit. Pertanyaan yang kedua. Ada berapa format instruksi MIPS? Jawabannya ada 3, yaitu R format, I format, dan J format. Pertanyaan ketiga. Ada berapa branch instruction? Jawabannya ada 2, yaitu branch not equal dan branch equal atau branch equal dan jumps. Materi yang keempat, large constant. Materi yang keempat membahas tentang bagaimana kita mendapatkan lebih dari 16 bit konstanta dan loading large value. Materi yang kelima, summary. Materi yang kelima hanya membahas rangkuman dari materi Machine Code and Immediate. Materi yang keenam, prosedur. Materi yang keenam membahas tentang prosedur calls, prosedur call terminology, bagaimana melakukan prosedur call, dan jump and link. Pertanyaan yang keempat. Bagaimana kita memuat nilai yang lebih besar dari 16 bit? Jawabannya menggunakan 2 instruksi untuk menggabungkan 2 instan 16 bit. Pertanyaan yang kelima. Format instruksi MIPS yang tidak memiliki register adalah? Jawabannya J format. Pertanyaan yang keenam. Bagaimana cara menggunakan instruksi jump and link untuk memanggil sebuah prosedur? Jawabannya, melakukan lompat ke halaman memori yang ditentukan dan menyimpan alamat pengembalian ke register. Materi yang ketujuh, prosedur call in detail. Materi yang ketujuh hanya membahas lebih rinci tentang prosedur call. Materi yang kedelapan, saving and restoring register to the stack. Materi yang kedelapan membahas tentang saving and restoring register, menyimpan register di stack, dan nested calls. Materi yang ke-9, saving register example 1. Materi yang ke-9 membahas tentang contoh register mana yang perlu disimpan, contoh saving registers, dan calling saving register in detail. Pertanyaan yang ke-7. Apa yang dimaksud dengan alamat pengembalian dalam pemanggilan
prosedur? Alamat memori instruksi berikutnya setelah instruksi pemanggilan prosedur. Jawabannya itu. Pertanyaan yang ke-8. Mengapa kita perlu menyimpan dan mengembalikan register ke dalam stack saat memanggil prosedur dalam MIPS? Jawabannya agar register dapat digunakan oleh prosedur yang dipanggil. Pertanyaan yang ke-9. Apa yang dimaksud dengan stack dalam konteks penyimpanan dan pengembalian register dalam MIPS? Jawabannya, sebuah alamat memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Materi yang ke-10, Saving Register Example 2. Materi yang ke-10 membahas tentang menamai register secara eksplisit, which register to save, saving to the stack, what not to save. Materi yang ke-11, Summary. Materi yang ke-11 membahas tentang rangkuman prosedur calls dan MIPS register names and conventions. Materi yang terakhir, Other ISAs. Materi yang terakhir membahas tentang ISA lainnya, Basic Machine Types, Basic ISA Classes, Comparing Number of Instructions, Lebar Instruksi, General Purpose Register Machine. Pertanyaan yang ke-10. Mengapa penting untuk menyimpan nilai-nilai register pada stack saat memanggil prosedur? Jawabannya, agar nilai-nilai register tetap terjaga untuk digunakan kembali setelah pemanggilan prosedur selesai. Pertanyaan yang ke-11. ISA yang paling umum saat ini adalah? Jawabannya x86. Demikianlah materi pada topik ke-10 yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.